berkecimpung di dunia ini. Saya selain saya pergi ke suatu tempat, saya mau memperkenalkan tempat itu, budaya yang ada di situ kepada pemirsa yang ada di Indonesia yang mungkin orang belum tahu gitu. Ternyata oh di sini ada loh tempat yang atau budaya yang mirip dengan kita gitu. Jadi saya suka meliput ke berbagai tempat gitu. Jadi dari kecil sudah menyukai dunia jurnalistik kalau demikian ya? Iya betul. Suka nonton acara yang berbahasa Mandarin. Suka nonton acara berbahasa Mandarin, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan sebagai seorang news anchor ya di TAI TV. Betul. Baik, bagaimana awal kisah mula ceritanya bisa istilahnya memilih TAI TV, bukan televisi yang lainnya? Maaf ya, yang televisi lainnya kita jangan sebutin namanya, kita sebutkan aja TAI TV-nya aja. Kenapa tidak memilih televisi yang lain tetapi memilih TAI TV? Iya, pertama itu karena saya suka berbahasa Mandarin dan di sini itu memang 80% mungkin acaranya bermandarin dan Hokkien. Saya awal-awal kenal ini karena saya nonton dari Taiwan Thai itu berbahasa Hokkien, Taiyu. Karena saya ngerti, pertama saya melamar dan dibutuhkan mereka butuh orang yang bisa berbahasa Hokkien dan fasih berbahasa Mandarin. Nah, dari situ kami di training mulai dari translator, lalu di training mulai belajar liputan, lalu ke Taiwan kami belajar bolak-balik. Akhirnya kami belajar siaran. Waktu itu ada berita namanya berita ASEAN. Jadi kami belajar siaran di sini live dari sini ke sana sehari kurang lebih ada 12 menit. Lalu kami bisa bikin program sendiri begitu. Jadi awal mulai itu karena kecintaan terhadap bahasa Mandarin dan Hokkien, jadi pilih di sini. Tetapi bahasa Hokkien sih. Bahasa Mandarinnya belajar dari mana nih? Karena di daerah saya itu di Sumatera, Riau, orang-orang memang mereka sangat mementingkan bahasa Mandarin. Jadi mungkin bahasa Mandarin mereka justru lebih fasih dari bahasa Indonesia ya bisa. Kadang ada yang mungkin bahasa Indonesia lebih fasih, bahasa Mandarinnya lebih fasih. Oke, jadi mungkin saja lingkungan sekitar ya memberikan pengaruh yang cukup besar kepada Anthony ya tentang bahasa Mandarin dan juga bahasa Hokkiennya kalau demikian. Betul. Bisa dikatakan demikian ya. Oke, itu tadi kan istilahnya news anchor dari TAI TV adalah salah satu profesi yang pertama nih ya. Profesi yang kedua kalau tidak salah sering sekali ya Tony lihat ya menjadi seorang presenter. Bagaimana tuh ceritanya? Karena pasti ada perbedaan antara news anchor dengan presenter. Iya betul. Jadi sebenarnya sih pengen mencoba aja kalau mungkin seperti yang Tony tahu, ketika kita membawakan acara baik radio maupun di televisi, kita hanya berhadapan di kamera, kita di satu ruangan dan sebenarnya kita nggak berinteraksi dengan kamera, jadi kita nggak di sekitar kita sebenarnya kita nggak ada orang. Nah lama-kelamaan saya pengen tuh supaya bisa berinteraksi dengan orang, entah misalnya ketika kita di depan ribuan orang dan bagaimana ya itu sesuatu yang harus kita belajar juga, mungkin namanya huo tao lao, xue tao lao. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang. Akhirnya saya mencoba untuk di bidang public speaking, MC. Nah, dari situ mulai profesinya MC, biasa di event-event dan pernah diundang ke China untuk membawakan acara Summer Spring Festival. Itu kebetulan transnasional gala Spring Festival di sana. Wow, itu pengalamannya sangat luar biasa ya, karena kenapa? Istilahnya sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia, kemudian bisa menjadi salah satu presenter di dalam acara yang berskala besar seperti demikian ya. Itu berapa orang tuh yang nonton tuh? Dari sana ya, mungkin seluruh China bisa nonton ya, dan itu disiarkan di 13 negara. Jadi perwakilan dari pembawa acara Mandarin yang ada di 13 negara dari media Mandarin itu mereka mengutus satu perwakilan, ada yang dari New Zealand, dari Thailand, dari Indonesia, dari Malaysia, semua TV berbahasa Mandarin di sana. Nah di situ kita membawakan dengan acara Spring Festival dengan memperkenalkan budaya negara masing-masing dengan bahasa Mandarin dan juga bahasa dari negara masing-masing begitu. Kalau misalkan saya Tony ingin bertanya ya, sudah berapa lama Bung Anthony ini bergelut di dalam dunia jurnalistik ini nih?
Kalau di dunia jurnalistik sekitar 15 tahun. 15 tahun itu, wow, kalau misalkan saja seorang anak kecil, dia sudah SMP kelas 3 ya. Kurang lebih seperti itu. 15 tahun, luar biasa. Ini bukan sebuah jangka waktu yang pendek ya, karena lebih daripada 1 dekade, 1,5 dekade kalau demikian ya. Dan Bung Antoni sendiri, Tony dia sendiri juga ya di dalam postingan di IG-nya, Instagram-nya sendiri. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan video ini, mohon maaf sebelumnya tadi di depan tidak sempat terekam, tetapi sekarang sudah ada ya. Di sini kembali lagi ke Instagram-nya Bung Antoni ya. Tony lihat di situ Bung Antoni kerap sekali juga menjadi MC di berbagai acara. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi saya di ITV Senin sampai Jumat. Nah, ketika Sabtu Minggu itu banyak yang ngundang untuk mengisi acara, mungkin sekedar sharing, berbagi pengalaman. Nah, dari situ saya juga biasanya diundang untuk MC di acara pertukaran budaya yang membutuhkan bahasa Mandarin tentunya. Misalnya ketika ada tamu penting dari Tiongkok ke Indonesia ataupun dari Taiwan, dari Hong Kong yang berbahasa Mandarin. Nah, biasanya saya membantu translate secara langsung, mungkin sekedar interpreter atau menjadi MC langsung di sana. Jadi kembali lagi dibutuhkan karena saya lebih hobi di bahasa Mandarin. Oke, ini semuanya dari depan sampai belakang ya. Kita sudah berbincang-bincang kurang lebih sekitar hampir 10 menit. Dunia public speaking tampaknya menjadi sebuah dunia yang sangat penting bagi Bung Antoni. Nah, mungkin saja Bung Antoni sendiri bisa sharing kepada teman-teman sekalian. Berapa pentingnya dunia public speaking bagi seseorang Antoni Hongrizal? Ya, jadi bisa dikatakan public speaking ini tidak hanya dibutuhkan di dunia jurnalistik, tapi sebenarnya ketika di berbagai bidang usaha, di berbagai bidang pekerjaan lain, kita butuh public speaking, kita butuh training supaya bagaimana kita berbicara, meyakinkan pendengar kita. Jadi sebenarnya kita bukan hanya di televisi, mungkin ketika seorang agen asuransi ataupun seorang yang ingin menjual suatu produk, dia butuh keahlian untuk berbicara, meyakinkan orang. Jadi di zaman seperti saat ini, public speaking sangat diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi selain mahir berbicara di depan kamera yang tentunya berinteraksi dengan bisa dikatakan itu benda tidak bergerak. Jadi saya juga belajar untuk berinteraksi dengan orang, dengan manusia. Nah, disitulah kemampuan public speaking kita terlatih dan tentunya mengikuti training. Dan mungkin itu jam terbang ya, semakin banyak pengalaman kita berinteraksi dengan orang, ya mungkin kita lebih pede begitu. Lebih pede dan juga mungkin saja ya lebih mampu untuk mengontrol berbagai situasi. Tetapi jika kalau berbicara tentang public speaking ya, mungkin apa saja sih yang diperlukan ataupun juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bung Antoni sebelum istilahnya misalkan saja Bung Antoni diminta untuk menjadi salah seorang pembicara ataupun juga menjadi seorang MC. Apa saja yang diperlukan ataupun juga persiapan apa saja yang sekiranya Bung Antoni lakukan sebelum naik atas panggung? Ya, biasanya yang paling penting itu kita tahu itu acaranya apa, targetnya siapa, dan berapa orang kira-kira pemirsa atau pendengar tamu yang hadir pada saat itu. Kita harus tahu nama-nama tamu penting yang ada di sana yang hadir pada saat itu, kita sapa, dan kita harus tahu rundown acara. Dan biasanya panitia selalu ubah rundown pada saat detik-detik terakhir. Jadi itu mungkin perlu fan ing kuai. Kita harus banyak respon kita harus cepat juga ketika ini pindah ke atas, ini pindah ke sini. Iya, kita harus menguasai rundown sih sebetulnya. Kita menguasai rundown acara, menguasai produk. Jadi kita tahu acara apa yang kita bawakan, menguasai situasi di situ,
menguasai, sehingga kita pada saat kita naik ke panggung itu kita udah nggak gugup lagi karena kita ada bikin PR, Youtube Kungke. Oke. Nah, ini yang Tony perlukan ya. Jadi buat teman-teman sekalian, jika Anda ingin bergerak di dalam dunia public speaking atau bergerak di dalam dunia lain pun membutuhkan public speaking, maka jangan lupa untuk bikin PR terlebih dahulu ya. Misalkan saja menguasai produknya, kemudian juga menguasai apa sih yang sedang ingin dilakukan nantinya ya. Nah, kalau misalkan saja di atas panggung, apakah Bung Anthony pernah gugup dan bagaimana caranya menyelesaikan kegugupan tersebut? Awal-awal sering gugup awal-awal, tapi lama kelamaan jadi terbiasa. Oh ternyata ketika kita siap dengan menguasai bahan atau materi yang mau kita bawakan, itu sebenarnya pendengar akan tertuju pada kita. Jadi sebenarnya kita nggak usah takut gitu, karena kita PD itu kita dilatih ketika ada pengalaman sih. Jadi pengalaman kita latih terus, lama-lama akan hilang rasa takut, rasa gugup. Oke, jadi berlatih, kemudian juga mungkin saja pada saat di atas panggung karena sudah latihan, awalnya gugup, ya kan? Kemudian juga dengan latihan dan jam terbang yang cukup, maka tentu saja istilahnya kepercayaan diri sendiri semakin bertambah. Ya, dan satu lagi, partner MC, partner siaran kita itu paling penting ya. Jadi kalau partner kita menguasai, enggak. Ketika kita berbicara dan dia menguasai, mungkin kita jadi nyambung. Nah, nggak sendirian. Jadi ketika kita bingung, ketika kita bingung, kita lempar. Ini menurut kamu gimana ya? Jadi dia yang berpikir. Padahal mungkin saja ya, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita lempar kepada MC partner kita ya. Iya, betul. Mungkin Tony pernah pengalaman juga ya. Oke, luar biasa ya. Apa yang dilakukan oleh Bung Anthony Hongrizal sendiri ya di dalam istilahnya. Karena kenapa? Dunia Mandarin ataupun juga jurnalistik dalam Mandarin di Indonesia sebenarnya baru berkembang kurang lebih beberapa sepuluhan tahun terakhir ini ya. Kalau tidak salah setelah kejadian 1998 kalau demikian. Ya, betul. Sekitar mungkin 15-20 tahun paling lama ya, 20 tahun belakangan ini baru orang-orang mulai belajar bahasa Mandarin, baru banyak program Mandarin yang bermunculan di sini, termasuk koran Mandarin baru ada sejak tahun 2002 ya, lebih tepatnya. Oke. Kalau misalkan saja ya, Tony bertanya, kalau Bung Anthony diminta untuk memilih apa yang paling Anthony suka dari semua pekerjaan tersebut, sebagai news anchor, atau sebagai seorang presenter, atau sebagai seorang MC, atau sebagai seorang pembicara? Ini sulit ya. Karena harus pilih satu. Bagus gitu ya. Semuanya bagus ya. Betul, harus pilih satu. Harus pilih satu. Saya paling suka news anchor. Karena sebenarnya news anchor itu kita mengolah berita, bagaimana kita mengolah berita dari berbagai negara, lalu kita olah dengan sudut pandang pemirsa Indonesia. Kita harus menyesuaikan sudut pandang pemirsa Indonesia supaya bisa diterima di sini. Nah, itu pekerjaan yang sangat menarik. Jadi bisa terus terang saya pengalaman saya banyak bertambah, pengetahuan saya banyak dari news ya, ketika membawakan news, bagaimana mengolah dan kita kalau di Indonesia sendiri uniknya news itu kita translate lagi, jadi translate dari mungkin bahasa Inggris ke bahasa Mandarin, lalu Mandarin translate lagi ke bahasa Indonesia supaya pemirsa tahu, jadi ada subtitle. Oke. Jadi di sini pekerjaannya tidak hanya membaca aja ya, tetapi juga mentranslate ya, menerjemahkan baik itu dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin ataupun juga ke bahasa Indonesia kalau demikian ya. Ya betul. Selain translate, kita juga riset ya. Pagi-pagi itu kita biasanya baca koran-koran dari berbagai sumber. Lalu kita juga nonton berbagai channel TV luar, termasuk TV di dalam negeri. Kira-kira hari ini lagi bahas apa sih, topik apa sih, itulah yang akan nanti kita meetingin dan kita angkat kira-kira hari ini apa yang menjadi topik kita.
Oke. Jadi biasanya kita pagi-pagi ada meeting redaksi namanya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi Tony tanyakan kepada Bung Anthony sendiri adalah pekerjaan juga ya yang kerap harus Tony lakukan ya. Mulai dari pertemuan, kemudian rapat, kemudian membahas, kemudian editing, translate dan lain sebagainya. Mungkin pekerjaan kita sama, hanya saja lokasinya yang berbeda ya. Bung Anthony ada di Indonesia dan Tony ada di Taiwan ya. Baik, kita kembali lagi kepada Bung Anthony sendiri ya. Kalau misalkan saja kita berbincang-bincang tentang dunia jurnalistik ya, dan juga mungkin saja ya, boleh dikatakan Bung Anthony sendiri juga salah satu ini nih, istilahnya inspirator ataupun juga influencer. Apakah Bung Anthony juga memandang ataupun juga menganggap diri sendiri juga salah satu influencer? Belum sih, masih banyak yang lebih pengalaman dari saya tentunya ya. Tapi biasanya saya senang berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan yang muda, ataupun ketika ada orang yang membutuhkan bimbingan, biasanya saya ajarin. Nah, mungkin banyak yang ngefans karena kamu bisa membawakan bahasa Mandarin, ajarin dong. Biasanya kita bikin satu ruang diskusi. Kita ada ruang diskusi dan di situ kita belajar bersama. Bersama, baik itu bahasa Mandarin maupun public speaking. Biasanya kita ada di komunitas. Komunitas biasa sering ngadain acara, kita bikin satu ruang diskusi namanya belajar bersama. Ada yang terkadang ada yang minta sharing bagaimana sih menjadi seorang pengisi suara, mengisi berita, mengolah vokal. Nah, itu biasanya kita belajar di situ. Saya biasa berbagi ilmu kepada mereka di situ. Wow, luar biasa. Ini juga merupakan satu hal yang sangat penting ya. Tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga bisa berbagi dengan orang lain ya. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini berguna juga bagi yang lainnya. Nah, jikalau Bung Anthony ya, suatu saat ya, karena pekerjaan juga sangat banyak ya. Menurut Bung Anthony ya, pengalaman apa yang tidak bisa dilupakan selama ini, yang sempat Bung Anthony hadapi selama menjalani pekerjaan Anda sebagai seorang news anchor atau juga presenter? Jadi sebelum menjadi seorang news anchor biasanya dimulai dari menjadi seorang reporter lapangan. Nah, di situ saya belajar bagaimana meliput, bagaimana riset, dan pengalaman yang tidak terlupakan itu saya lupa tahunnya, sekitar 2008 atau 2009 ada gempa di Padang, di Padang, Sumatera Barat, dan pertama kali saya diutus ke lokasi bencana, dan disitulah pertama kali saya melihat, waduh, ini kita kebetulan malam itu saya langsung ditelepon, disuruh ke Bandara Halim Perdana Kusuma, naik pesawat charter bareng para sukarelawan ke sana, ada tim tanggap darurat ke sana, dan di situ saya kaget. Ketika sampai di sana, waduh, ini jalanan retak, listrik mati semua, dan rumah-rumah rubuh semua. Saya tidur di mana ya malam ini? Lalu singkat cerita, saya dan kameramen masuk ke lokasi bencana. Kita mondar-mandir di situ. Di situ kita melihat, pertama kali melihat ada korban bencana. Pertama kali melihat orang luka-luka, ada mayat yang tertimbun longsor di daerah Padang waktu itu. Nah, itu pengalaman yang tidak terlupakan ya sampai saat ini. Dan itu berita itu tayang juga di Taiwan. Kalau teman-teman lihat di YouTube mungkin masih ada. Masih ada ya. Oke, jadi sebenarnya pengalamannya Bung Anthony ini lebih banyak dari Tony ya. Pengalaman Bung Anthony lebih banyak dari Tony, karena Tony nggak pernah lihat mayat. Dan juga tidak pernah istilahnya meliput di lapangan iya ya, tetapi meliput bencana itu hingga saat ini masih belum pernah, dan mungkin saja itu juga menjadi sebuah tantangan ke depannya bagi Tony sendiri ya. Jadi kita bisa saling belajar. Jujur saja selama perbincangan ini yang sudah memakan waktu kurang lebih daripada 20 menit, Tony dan Anthony belum pernah bertemu sama sekali ya, dan kita hanya bertemu lewat Instagram saja, tetapi Tony mengetahui bahwa Bung Anthony sendiri juga istilahnya bergelut di dalam dunia ini dan juga suka berbagi, kemudian juga suka sharing, selain itu juga suka olahraga,
juga bagaimana caranya sih Bung Antoni ini menjaga istilahnya image ataupun juga brandingnya Antoni Hong Rizal ini nih? Itu dari pengalaman ya, belajar. eh, Hobi saya olahraga. Jadi mungkin menjaga image itu kita mulai dari menjaga kebugaran dulu, kebugaran tubuh kita dulu. Mhm. Nah, hobi saya olahraga, nge-gym, Heeh. traveling. Di situ kita belajar, Mhm. dengan banyak melihat kita bisa belajar membentuk karakter diri kita sendiri, bagaimana berinteraksi dengan orang orang dari berbagai latar belakang. Nah, dari situ kita belajar mulai image branding kita. Oke, jadi belajar dari orang lain untuk membangun branding olahraga tentunya ya. Eh, Kalau misalkan saja boleh ditambahkan, apakah istilahnya wujud ataupun juga outlook dari seseorang itu juga menjadi salah satu bagian yang perlu dipertimbangkan? Iya, kalau di televisi itu kita pertama lihat dari kamera face dulu ya. Jadi kalau kamera face sudah pasti, karena pertama itu pasti harus casting dulu, segala sesuatu baik di acara apapun harus casting dulu. Pertama lolos casting dulu, baru bisa menjadi reporter, baru bisa menjadi pembawa acara. Nah, jadi kebugaran tentunya fisik itu mungkin kalau di televisi itu sangat penting ya. Oke, jadi sebenarnya dunia jurnalistik, apalagi dunia yang sudah bergerak di dalam bidang pertelevisian, itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah ya, karena yang harus dijaga banyak sekali nih, mulai dari menjaga kesehatan dan kebugaran, kemudian juga harus mengasah otak karena kita harus berpikir, kemudian juga masih harus terus belajar public speaking yang tidak pernah terhenti, kemudian berlanjut dengan dunia teknologi ya, karena sekarang masih zamannya istilahnya, apalagi kondisi COVID saat ini yang membuat kita menjadi istilahnya sulit untuk melakukan interaksi langsung, tetapi berbagai kegiatan masih harus terus dilanjutkan ya. Artinya interaksi sudah mulai beralih hingga ke dewasa saat ini, yaitu dengan menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun juga teknologi canggih. Bagaimana pandangan Bung Antoni sendiri berkenaan dengan perkembangan dunia sosial media jika dibandingkan dengan media tradisional lainnya? Media tradisional yang Tony sebutkan misalkan saja televisi, radio, atau koran, atau majalah. Nah, bagaimana Bung Antoni sendiri melihat perkembangan sosial media? Ya, jadi sebenarnya saat ini sosial media itu dimanfaatkan oleh berbagai instansi atau berbagai lapisan masyarakat untuk media promosi, memperkenalkan sesuatu, mungkin untuk menjualan ya. Kita bisa orang jualan juga, jualan produk lewat media sosial, jualan jasa lewat media sosial. Jadi termasuk juga kalau media-media yang ada di Indonesia, kita semua mungkin televisi termasuk televisi kami juga punya platform namanya selain YouTube, terus Instagram, tentunya sekarang mulai ada TikTok. Jadi media itu harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan new media. Kalau beberapa tahun sebelumnya kita berbicara mengenai new media, video pendek. Jadi orang sekarang sudah tidak menonton televisi acara yang sangat panjang ya. Mereka lebih suka berita itu dalam misalnya 30 detik. Jadi sudah bukan menonton video 5 menit lagi karena orang akan bosan. Jadi kita harus coba untuk bagaimana menyesuaikan. Karena kalau di sini kan seperti bagi orang-orang mungkin kuota internet itu sangat mahal. Ketika dia buka 5 menit, nah akan dilewatin, nggak akan ada yang nonton ya. Jadi kita berkecimpung di dunia namanya new media. New media itu kita juga kita gali terus bagaimana membuat acara yang sangat supaya orang kalau lihat langsung berkesan, dia langsung ingat dengan berita ini. Nah, itulah fungsi dari media sosial yang menurut saya saat ini. Oke. Dunia media sosial itu memang ada baik adanya ya, karena istilahnya juga menjadi salah satu platform yang baru dan aplikasi ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi apakah Bung Antoni Hong Rizal sendiri pernah menemukan kendala ataupun juga permasalahan di dalam dunia sosial media?
Dunia sosial media kalau kita gunakan dengan cara yang tepat tentu bermanfaat ya, menyebarkan berita-berita positif yang bisa menginspirasi orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika seperti yang sering saya temukan mungkin ada yang menyebarkan berita palsu atau hoax ya. Jadi orang mungkin bisa saja dari 100 yang di broadcast ada 80 orang tidak percaya tapi 20 orangnya percaya. Nah, itu sosial media bisa dimanfaatkan untuk ada sisi negatifnya. Itu sisi negatifnya juga ya. Bagaimana Bung Antoni menghadapi masalah yang sisi negatif ini nih? Jikalau ada satu pemberitaan yang mungkin saja berhubungan erat dengan Bung Antoni ataupun juga berhubungan erat dengan TAI TV, tetapi berita tersebut adalah berita hoax. Bagaimana caranya Bung Antoni untuk menyelesaikan permasalahan ini? Klarifikasi. Jadi kita harus klarifikasi. Kita di sini ada namanya satu segmen, kita ada bikin tim tangkal hoax namanya. Jadi di situ kita bekerja dengan Kominfo yang ada di Indonesia. Nah, ketika ada satu berita kita harus klarifikasi dulu ke sana, benar apa enggak. Nah, setelah itu kita ada bikin di video pendek bahwa berita yang disebar mengenai ini ternyata realita kenyataannya adalah faktanya adalah seperti ini. Cek fakta, jadi ada cek fakta. Biasanya kita sebar di internet. Ya. Oke, jadi istilahnya harus dilakukan klarifikasi, kemudian disiarkan kembali dengan berita yang sudah diperbaiki kalau demikian ya. Berarti proses kerjanya hampir sama juga ya dengan media-media lainnya. Nah, berbicara tentang dunia media sosial, kemudian Bung Antoni sendiri juga sudah menjadi salah satu sosok yang dipandang oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia tentunya ya, dan ada sebagian yang berada di Taiwan. Bagaimana caranya Bung Antoni menghadapi para fans ataupun juga para haters yang ada di dalam dunia internet? Itu kita berpikiran positif saja ya selama kita kalau saya posting sesuatu itu sesuai realita, jadi tidak dilebihkan. Pokoknya sesuai dengan kebenaran, kebajikan dan indah tentunya. Ya, Chen San Mei. Oke, ini tidak dilebihkan ya. Tidak dilebih-lebihkan ya, tidak dibuat seakan-akan wow demikian ya. Ya, betul. Oke, pernah mendapatkan istilahnya gangguan ataupun juga mungkin saja sindiran, masukan ataupun juga karena Bung Antoni sendiri adalah seorang sosok yang sudah dikenal, tentu punya fans. Setiap orang yang punya fans pasti punya haters. Kalau fans pasti mendukung dan biasanya pasti akan kita suka ya. Tetapi kalau misalkan saja haters, apakah Bung Antoni sendiri juga pernah menghadapi haters dan bagaimana caranya Bung Antoni menghadapi mereka dan juga menyelesaikan permasalahan jikalau terjadi sesuatu hal? Bersyukur sampai saat ini belum ya kalau misalnya menemukan adanya komentar-komentar negatif ya. Mungkin kalau di Indonesia orang-orang lebih cuek, jadi mungkin mereka nggak peduli. Oh ini berita kalau nggak suka ya dilewatin begitu. Jadi bersyukur saat ini belum pernah sih. Mungkin sekedar videonya di unlike mungkin atau mungkin dilewatin ya. Dilewatin ya. Oke deh, paling nggak di unlike aja ya. Ini merupakan satu hal yang menurut Tony sendiri ini ya bagus juga ya. Paling tidak ada pesan-pesan yang negatif, kemudian walaupun mendapatkan unlike ya, artinya kita tidak disetujui pemberitaan kita atau yang membaca ini dia tidak suka, terus kita lewatkan begitu saja ya. Dan kalau misalkan saja demikian, bagaimana caranya Bung Antoni untuk menjaga diri sendiri nih? Karena Bung Antoni kan dikenal oleh orang banyak, mungkin saja di dalam berbagai sisi ya, ataupun juga di dalam berbagai kehidupan, pasti akan menemukan berbagai istilahnya dihadapi dengan berbagai tantangan dan juga masalah dari sosial masyarakat. Iya, bagi saya mungkin segala sesuatu kita berpikiran positif saja. Kita berteman dengan orang-orang positif di lingkungan yang positif juga tentunya, dan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti juga positif. Jadi mungkin itu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif ya.
Jadi Eh, seperti itu. Dia ini berpikiran bagus. positif aja ya. Ini bagus ya, karena kenapa? Eh, Bung Antoni adalah satu sosok, kemudian di mana sosok yang dikenal oleh masyarakat pasti akan dihadapi berbagai hal ya, baik itu yang positif ataupun juga yang negatif. Tetapi yang diambil oleh Bung Antoni adalah yang positif saja. Dan tadi juga dikatakan istilahnya berteman dengan orang-orang yang positif saja ya, berada di dalam lingkungan yang positif, maka kita memiliki kehidupan yang positif juga. Oke, berbicara sedemikian banyaknya ya, uh, apa yang sudah dilakukan oleh Bung Antoni juga sudah diceritakan. Jikalau ada kesempatan di kedepannya, apa yang ingin Bung Antoni lakukan yang saat ini belum sempat dilakukan dan akan dilakukan di kedepannya? Menjadi guru Mandarin atau dosen ya. Karena harapan saya sebenarnya kita sharing ilmu kepada orang-orang yang butuh dan memperkenalkan bahasa Mandarin kepada orang-orang yang ada di Indonesia supaya mereka mencintai budaya Tionghoa. Oke, luar biasa. Ini satu cita-cita yang luar biasa loh, Bung. Karena kenapa? Menjadi guru Mandarin itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah ya, karena menjadi guru itu butuh kesabaran, kemudian juga butuh teknik, butuh berinteraksi dengan masyarakat, kemudian juga akan dihadapi dengan berbagai tantangan, termasuk juga perkembangan teknologi, menjadi guru Mandarin. Dan apakah nanti akan dimulai nih, Bung? Iya, mungkin setelah saya pensiun nanti ya dari menjadi news anchor. Oke, menjadi guru Mandarin adalah salah satu hal yang ingin dilakukan ya oleh Bung Antoni setelah pensiun nanti jadi kedepannya. Nah, kemudian tadi Bung Antoni juga sempat bercerita bahwa Bung Antoni sudah sempat pergi ke banyak negara juga ya untuk melakukan peliputan dan lain sebagainya ya, dan juga sempat juga ke Taiwan ya. Nah, kalau misalkan saja Tony membahas tentang Bung Antoni dan Taiwan, apa yang Bung Antoni suka tentang Taiwan? Taiwan itu kalau yang nggak bisa terlupakan Taiwan adalah makanannya. Selain makanannya adalah orang-orangnya 很热情 ya, 很热情. 然后makanannya juga sangat-sangat bikin kangen ya. Karena pandemi saat ini sudah nggak bisa ke Taiwan, kalau nggak mungkin setahun bisa 2 kali ya ke Taiwan ya. Kalau lagi liburan pasti ke Taiwan. Ini kayak balik kampung itu, gitu ya? Pilihan, iya benar-benar. Pilihan pertama kalau liburan ke Taiwan ya, kulineran dulu. Oke, ternyata Bu Antoni ini juga istilahnya mencintai Taiwan. Wajar saja karena Thai TV sendiri juga berada di Taiwan. Taiwan bukan merupakan sebuah tempat yang besar ya, hanya satu pulau. Tempat yang paling difavoritin apa tuh? Tempat yang paling saya favorit adalah Kaohsiung, Shijin. Pantai itu Shijin. Saya karena mirip-mirip dengan kampung halaman saya. Oh, di Riau ya? Iya, benar. Oh, oke. Karena mungkin tempatnya, makanannya juga suasananya sangat mirip dengan di Sumatera. Jadi saya sangat suka Kaohsiung. Oke, baik. Kalau demikian lain kali kalau ada kesempatan tadi ke Kaohsiung akan Tony lihat. Mungkin bisa dibayangkan ya, oh inilah suasana Riau. Oke, kalau di Indonesia sendiri ya, tempat yang paling jauh dari Jakarta yang pernah Bung Antoni kunjungi? Selain Riau tentunya. Selain Riau, coba saya ingat-ingat dulu ya. Ada ke Batam, Lampung, tempat yang paling jauh ya, Padang, Jogja, sepertinya Padang ya, paling jauh. Paling jauh Padang ya. Sempat pergi ke bagian timur. Lama. Pernah ke bagian timur Indonesia? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, mungkin kedepannya ada kesempatan ya kalau demikian ya, karena perkembangan Indonesia saat ini tampaknya juga banyak sekali pembangunan yang diterapkan di bagian timur Indonesia. Dan Bung Antoni sendiri ini ya, istilahnya Taiwan Indonesia ya, dari dua tempat yang berbeda ini ya, yang bisa Bung Antoni sharing,
tentang positif dan juga istilahnya hal-hal yang mungkin bisa dibagikan ya. Menurut Bung Antoni, jikalau suatu saat ada orang Taiwan bertanya kepada Bung Antoni, apa sih menariknya Indonesia? Menariknya Indonesia yang mungkin nggak ada di Taiwan ya. Ini kebetulan kita kalau setiap hari Kamis itu seperti yang saya cerita tadi, bahwa kita setiap hari Kamis kita ada Lianxian namanya, kita ada live TikTokan dengan pembawa acara yang di Taiwan. Nah, orang pembawa acara di Taiwan juga sering bertanya demikian, apa sih yang ada di Indonesia yang tidak ada di Taiwan? Sebenarnya hampir sama karena di Taiwan juga ada orang Indonesia. Mungkin budaya di sana juga orang-orang di sana, Indonesia yang ada di sana juga memperkenalkan budaya di Indonesia kepada mereka. Tetapi ada beberapa yang harus mereka lihat langsung di sini, seperti keramah tamahan dari orang-orang Indonesia, kuliner yang ada di Indonesia tentu beda ya. Mereka harus cobain nasi Padang yang ada di Indonesia ya. Mungkin berbeda rasanya ya dengan yang di Taiwan ya. Jadi kuliner, terus keramahan orang di Indonesia, dan juga keindahan yang ada di Indonesia yang mungkin nggak ada di Taiwan ya. Oke. Mengapa Tony banyak pertanyaan seperti demikian? Karena sudut pandang Tony saat ini sedang berada di Taiwan ya, bertanya dengan seseorang yang berada di Indonesia. Oke, jikalau nanti suatu saat punya kesempatan ke Taiwan, mungkin saja kita bisa bertemu dan juga melakukan istilahnya interaksi lebih banyak lagi ya. Dan kebetulan saja hari ini merupakan sebuah istilahnya satu cara yang baru yang Tony terapkan di dalam acara Ada Dengan Tony, yaitu dengan menggunakan Zoom, karena selama ini belum pernah dan ini merupakan yang pertama kali. Jadi mungkin saja Bung Antoni sendiri menjadi satu kelinci percobaan dalam acara Ada Dengan Tony. Oke. Ya, karena ini ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari bersama ya. Dan ternyata Tony juga mengetahui banyak sekali teman-teman yang Tony kenal ternyata juga mengenal dengan Bung Antoni Hong Rizal di Indonesia ya. Ternyata banyak juga ya mutual friends-nya ya, dan ini menjadi satu hal yang sangat baik karena untuk membangun relasi dan juga koneksi ini dalam dunia jurnalistik itu sangat penting. Baik, untuk yang terakhir di sini mungkin saja Bung Antoni sendiri jikalau ditanya bagaimana pandangannya Bung Tony bagi teman-teman yang ingin masuk ataupun juga terjun ke dalam dunia jurnalistik? Pesan apa atau saran apa yang hendak diberikan kepada mereka? Ya, jangan ragu, coba saja karena kesempatan itu sebenarnya akan ada. Jadi pasti ada kesempatan untuk berkembang ya, meskipun mungkin kita lihat maksudnya seperti kalau di Indonesia kan kita pikir media Mandarin itu tidak banyak, sangat sedikit ya. Tapi pasti ada kesempatan selama kita berusaha, selama kita belajar, pasti ada kesempatan. Jangan ragu untuk terus belajar ya. Yang penting harus hobi dulu. Kalau hobi di dunia jurnalis ini tentu tidak salah mengambil pilihan ya. Jangan sampai salah. Yang penting harus hobi dulu. Oke, jadi harus hobi dulu ya. Dan jangan ragu karena kesempatan tidak pernah datang kedua kalinya. Oke, dan yang terakhir di sini mungkin saja ada pesan-pesan ataupun juga istilahnya masukan bagi teman-teman para pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional. Silakan Bung Antoni. Ya, mungkin para pendengar radio yang ada di Taiwan, kalau ada kesempatan datanglah dan lihat di Indonesia ya. Mungkin yang sudah tinggal menetap di Taiwan, tetapi jangan lupa Indonesia sekarang sudah berbeda. Maksudnya mungkin banyak sekali tempat-tempat yang dulu belum ada, sekarang sudah sekarang bagus loh Jakarta. Sekarang tempat-tempat Jakarta sudah ada MRT dan sudah lebih bagus ya. Mungkin banyak perubahan karena kita terus berbenah infrastruktur kita dan sekali lagi jangan ragu, terus belajar. Oke, baik, itulah tadi pertemuan kita dan juga bincang-bincang kita bersama dengan Bung Antoni Hong Rizal yang berada di Jakarta dan saat ini sedang bertugas di TAI TV Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya.